Dalam cerita Battle Through the Heaven, ada api yang dilahirkan oleh kekuatan alam yang dikenal sebagai api surgawi. Api surgawi ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada api yang dibuat dengan dauki. Dan ketika digunakan oleh para alkemis, itu dapat membantu meningkatkan efek dari pil yang mereka ciptakan. Namun api surgawi ini sangat liar dan eksplosif, belum lagi sangat langka. Jadi bahkan jika seseorang menemukan api surgawi, masih sangat sulit untuk menyerap dan mengendalikannya. Oleh karena itu, mari kita simak beberapa api surgawi serta tingkatannya dalam Battle Through the Heaven hanya di B Mageran. Jangan lupa follow dan subscribe ya, serta di komen. Mysterious Yellow Flame. Api kuning misterius ditemukan di salah satu tiang api di panggung api surgawi yang diciptakan oleh Kaisar kuno Tousei di rumah Gua Kaisar kuno. Kolom api kuning misterius adalah yang terjauh dari patung Kaisar kuno Tousei. Sumber api kuning misterius terletak di pegunungan yang setidaknya berjarak 100.000 km dari dataran tengah dan dipanggil oleh Xiaoyan selama pertarungannya dengan Kaisar Hun Tian. Api surgawi berwarna kuning yang kuat dan misterius, memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan dan dipahami. Peringkat ke-22, 10,000 Base Flame. Api 10.000 binatang. Api 10.000 binatang ditemukan di salah satu kolom api di panggung api surgawi yang diciptakan oleh Kaisar kuno Tousei di rumah Gua Kaisar kuno. Kolom api 10.000 binatang adalah yang terjauh kedua dari patung Kaisar kuno Tousei. Api surgawi yang memperoleh kekuatan dari 10.000 binatang memiliki kekuatan yang beragam dan kompleks. 21. Six-Path Reincarnation Flame. Api ini ditemukan di salah satu kolom api di panggung api surgawi yang diciptakan oleh Kaisar kuno Tousei di rumah Gua Kaisar kuno. Kolom api 6 jalan reinkarnasi ini adalah yang terjauh ketiga dari patung Kaisar kuno Tousei. Api surgawi yang terkait dengan reinkarnasi dan juga memiliki 6 sisi yang melambangkan siklus kehidupan. Peringkat ke-20, Dragon Phoenix Flame, api naga Phoenix. Api ini ditemukan di salah satu kolom api di panggung api surgawi. Kolom api naga Phoenix ini adalah kolom ke-20, terjauh keempat, dari patung Kaisar kuno Tousei. Api surgawi yang merupakan kombinasi dari kekuatan naga dan Phoenix, itu memiliki kekuatan yang mematikan dan spektakuler. Peringkat ke-19, Green Lotus Core Flame. Api inti teratai hijau berada di urutan ke-19 di peringkat api surgawi. Itu terbentuk jauh di bawah tanah dan telah mengalami pemolesan, fusi, tekanan, dan ukiran dari nyala api planet. Itu membentuk roh dalam 10 tahun, terbentuk dalam 100 tahun, dan berubah menjadi teratai dalam 1000 tahun. Ketika sudah terbentuk sempurna, warnanya akan miring ke arah sisi kehijauan, dan inti teratai akan membentuk gugusan api hijau. Itu dinamakan sebagai api teratai hijau atau api inti teratai hijau. Kekuatan nyala api ini tidak dapat diprediksi. Saat berada di dekat gunung berapi, dapat menyebabkan gunung berapi meletus dan mempunyai kekuatan destruktif. Api surgawi ini ditemukan di istana Ratu Medusa. Api inti teratai hijau merupakan inti api yang terbentuk di bagian terdalam bumi serta memiliki kekuatan yang terkait dengan tanah dan teratai. Inti api ini berhasil didapatkan Xiaoyan setelah Ratu Medusa gagal memurnikannya. Xiaoyan sendiri berhasil memurnikan inti api ini dan menjadikannya salah satu senjata andalannya. Peringkat ke-18, Wind and Thunder Fury Flame. Api ini ditemukan di salah satu kolom api di panggung api surgawi yang diciptakan oleh Kaisar kuno Tousei di rumah Gua Kaisar kuno. Kolom api, angin, dan petir adalah kolom ke-18, terjauh ke-6 dari patung Kaisar kuno Tousei. Api surgawi yang berasal dari gurun kuno. Ketika diaktifkan akan membentuk bentuk tornado dengan gabungan angin dan api. Peringkat
17. Fire Mountain Rock Flame. Api surgawi yang terkait dengan gunung berapi dan batu vulkanik. Ini memiliki kekuatan ledakan dan panas yang mematikan. Api ini terdapat di klan Yan. Peringkat ke-16. Flaming Cloudwater Flame. Api surgawi yang menggabungkan elemen api dan air dalam satu tubuh. Ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan sulit untuk dipahami. Api ini juga berasal dari klan Yan. Peringkat ke-15. Heart of the Sea Flame. Api surgawi yang berasal dari kedalaman laut, memiliki kekuatan yang terkait dengan air dan ombak yang menghancurkan. Api surgawi ini adalah punya Han Feng, murid pertama Yao Lao. Tapi setelah ditangkap oleh Hall of Soul, akhirnya jatuh ke tangan ahli Hall of Soul, yaitu Mugu Tua, dan terakhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan. Peringkat ke-14. Fallen Heart Flame. Api surgawi ini berasal dari hati yang terjatuh ke dalam kegelapan. Memiliki kekuatan yang sangat besar dan menakutkan, bahkan sudah memiliki kesadaran. Inti api ini terkurung di dalam Akademi Jianan dan menjadi incara Han Feng. Namun pada akhirnya, Xiao Yan berhasil memurnikannya meski harus terjebak selama 2 tahun. Api ini berasal dari Menara Akademi Jianan. Peringkat ke-13. Turtle Spear Earthly Flame. Api surgawi yang berasal dari roh kura-kura dan elemen bumi. Memiliki kekuatan meluluh lantakan dan mampu mengendalikan tanah. Api surgawi jenis ini berada di klan Yao. Peringkat ke-12. Nine Dragon Lightning Flame. Api ini didapatkan di lembah api pembakaran. Lembah api pembakaran telah menempatkan segel khusus pada api mereka untuk memastikan tidak ada orang luar yang dapat menggunakannya dan dapat diteruskan dengan aman di dalam sekte mereka. Kekuatan naga berkumpul di api surgawi ini. Oleh karena itu, ia memiliki efek ajaib yang mengejutkan jiwa seseorang. Api surgawi yang memiliki kekuatan petir yang mengerikan. Terdiri dari 9 nyala api dengan elemen petir yang mematikan. Peringkat ke-11. Bone Sealing Flame. Api biru muda dengan inti putih besar. Api biru dengan inti biru muda. Kombinasi aneh antara dingin dan ekstrim dan panas ekstrim hanya dapat ditemui di tempat yang sangat dingin dan sangat berawan ketika matahari dan bulan bergantian setiap 100 tahun. Memiliki kekuatan dingin dan membekukan segala yang disentuhnya. Api putih ini dimiliki oleh Yao Lao Guru Xiaoyan. Peringkat ke-10. Nine Serene Wind Flame. Terlahir jauh di dalam jurang yang gelap, di mana angin dingin bertiup tanpa henti. Kemudian dimiliki oleh klan Yao. Nyala api ini mengeluarkan suara aneh yang dapat mempengaruhi mentalitas dan emosi seseorang. Itu menyebabkan mereka merasa jengkel. Api surgawi ini yang memiliki kekuatan angin gaib yang menakutkan, mampu menghancurkan segalanya dengan kekuatan anginnya. Peringkat ke-9. 3000 Burning Flame. Lahir di dalam bintang, kemudian terjebak di Pil Tower. Api ini lahir di dalam bintang-bintang dan mampu menyerap cahaya bintang untuk tumbuh lebih kuat. Ketika nyala api ini terbentuk, api perak turun dari langit dan tanah dalam jarak ribuan mil akan menjadi seperti gurun pasir tanpa perbedaan antara siang dan malam, karena bintang tidak akan muncul dan matahari tidak akan terbit. Karena nyala api ini hidup di dalam bintang-bintang dan sulit ditemukan, maka nyala api ini biasanya ada untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan api surgawi lainnya. Ini juga mengapa sebagian besar api 3000 pembakaran yang ditemukan akan memiliki emosi dan kecerdasannya sendiri dan sangat sulit untuk ditangkap. Nyala api ini juga memiliki kemampuan 3000 tubuh bintang, memberikan kekuatan pemulihan yang sangat besar kepada pemiliknya dan memungkinkan mereka untuk memiliki apa yang dinamakan tubuh abadi. Peringkat ke-8. Red Lotus Flame. Tidak banyak yang diketahui tentang kemampuannya. Hanya saja nyala api ini cukup mempesona dan teratai merah terbentuk di dalam apinya.
Ini didapatkan oleh klan Yan. Api surgawi dengan kekuatan yang menyerupai teratai merah, mampu membakar segala sesuatu menjadi abu. Peringkat ke-7, Nine Serene Golden Ancestor Flame. Api terkuat yang dimiliki oleh klan Yan dapat berubah menjadi sayap dengan lebar sayap lebih dari 300 meter dan sangat mendominasi. Nine Serene Golden Ancestor Flame merupakan api yang terbentuk dari kekuatan angin. Awalnya dimiliki oleh klan Ming dari Jiu Youdi. Sekarang dimiliki oleh klan Yan. Telah dilebur dengan api batu vulkanik untuk menciptakan jenis api aneh baru yang dapat bersaing dengan Jindi Ventian tanpa kalah. Peringkat ke-6, Egg Wasteland Destruction Flame. Warnanya hitam muda dan sepasang sayap api setinggi 1000 kaki. Api terkuat yang dimiliki oleh klan Yan dapat berubah menjadi sayap dengan lebar sayap lebih dari 300 meter dan sangat mendominasi. Peringkat ke-5, Life Spirit Flame. Nyala api ini sangat aneh karena sebagian besar api surgawi diliputi oleh kekuatan penghancur, tetapi nyala roh hidup, alih-alih menunjukkan sifat merusak, malah terkenal dengan kekuatan hidupnya. Uap yang dihasilkan oleh nyala api ini membantu mempercepat pertumbuhan ramuan ajaib, dan dikatakan bahwa jika seseorang melemparkan beberapa benih ke dalam nyala api ini, benih tersebut akan berkecambah dan tumbuh dengan cepat. Dengan kata lain, dengan nyala api ini, seseorang tidak perlu lagi mencari tumbuhan apapun, dan akan bisa mendapatkan bahan dalam jumlah tak terbatas hanya dengan biji saja. Nyala roh hidup ini juga dikenal sebagai nyala umur panjang, karena siapapun yang mendapatkannya akan mendapat umur yang sebanding dengan binatang buas yang terkenal dengan umur panjang mereka. Satu-satunya kelemahan dari nyala api ini adalah bahwa nyala api ini tidak terlalu cocok untuk pertempuran, sehingga tidak banyak meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang. Untuk lokasinya sendiri masih tidak diketahui. Peringkat ke-4, Golden Emperor Sky Burning Flame. Api ini, meskipun tidak semisterius api setan teratai pemurni, ia masih memiliki reputasi yang baik karena nyala api ini diwariskan dari generasi ke generasi dalam klan Gu, dan sangat sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Api pembakaran langit Kaisar Emas bahkan mampu membakar Dauki. Legenda mengatakan bahwa pengguna pertama api ini ketika melepaskan kekuatannya dapat langsung membakar alam spasial yang dibuat oleh ahli Douseng. Peringkat ke-3, Purifying Demonic Lotus Flame. Kemampuan api surgawi ini ada 3 macam, yaitu menciptakan kabut surgawi mimpi buruk, menjadikan targetnya menjadi budak api, dan terakhir, membakar seseorang saat merasakan emosi di bawah ilusi. Api surgawi ini sudah hampir sama dengan manusia, tapi dalam bentuk roh. Ia berlokasi di alam api iblis. Peringkat kedua, Nihility Devouring Flame. Nyala api ini lahir dari ketiadaan dan tidak memiliki bentuk untuk dilihat dan tidak ada bentuk untuk digenggam. Api ini sangat misterius dan dikatakan mampu melahap langit dan memiliki kemampuan untuk menelan segala sesuatu. Hanya ada beberapa hal yang ada dia tolak untuk dilahap. Apinya membentuk roh api dan mampu melawan kepala klan Gu, Gu Yuan. Itu cukup kuat untuk menelan seluruh alam yang diciptakan oleh Douseng dan mengalahkan potongan jiwa dari Douki klan Yao. Dan terakhir adalah peringkat pertama, Emperor Flame. Api surgawi ini adalah paling top di antara 23 jenis lainnya. Pemilik pertama dari api ini adalah Dewa Kono Touse. Api ini yang terbentuk dari perpaduan 22 jenis api surgawi yang berbeda disebut api kaisar. Terlepas dari peringkat asli api surgawi, selama ia melahap 21 jenis api surgawi lainnya, ia menjadi api kaisar peringkat 1. Oke teman-teman, segitu saja pembahasan kita mengenai peringkat api surgawi di Battle Through the Heaven. Terima kasih telah mampir dan tinggalkan salam hangat kamu di kolom komentar.